Pernah nggak sih kamu pengen jalan-jalan ke luar negeri, tapi udah pusing duluan sama biaya atau rasa takut memulainya? Aku paham banget perasaan itu. Tapi aku belajar kalau petualangan paling berkesan itu nggak diukur dari seberapa tebal dompetmu. Kuncinya ada di cara kita merencanakan dan memaksimalkan setiap pengalaman. Nah, dari semua petualangan seruku, Vietnam ini punya tempat spesial karena di sana aku ngerasain banget nyamannya traveling tanpa overthinking soal biaya. Pokoknya worth it buat kamu yang masih ragu. Yuk langsung aja ikutin keseruan solo traveling aku di Vietnam. Pastiin tonton sampai habis karena aku bakal spill tips dan trik traveling cerdas ala aku. Aku udah di Saigon Airport dan itu bandaranya bener-bener crowded banget, sesek banget karena nggak terlalu gede emang. Dan ini aku belum keluar dari imigrasi pun nggak bisa duduk saking penuh. Ini aku mau jalan dari bandara ke penginapanku di tengah kota. Jalannya pakai bus seharga 5.000 dong aja per orang dan tambahan 15.000 kalau bawa koper. Naiknya dari seberang gate 12 ini ya. Nah, ini penampakan tempat tidur aku untuk sementara karena hostel favorit aku kebetulan lagi penuh. Walaupun letaknya ada di tempat turis, tapi homestay ini tuh tenang dan yang paling penting peralatannya komplit banget. Anyway, aku udah lapar banget jadi aku mau keluar cari makan. Aku randomly banget nyobain makanan ini karena barusan kelaparan, terus hujan, tiba-tiba hujan badai. Jadi kayak mau nggak mau harus melipir juga kan, karena kalau dilanjutin nggak mungkin pasti basah. Dan ternyata enak banget. Ini adalah banh mi, makanan khas dari daerah Ban Mi Thuot yang unik banget karena menggabungkan cita rasa dari 3 wilayah Vietnam, utara, tengah, dan selatan. Dibuat dari adonan tepung beras yang dikukus, terus dikasih isian yang bikin rasanya makin meriah. Kalau biasanya makanan Vietnam itu rasanya agak light, nah yang satu ini beda. Teksturnya yang lembut, ketemu sama sayuran segar yang crunchy, daging yang juicy, dan juga sausnya, enak banget. Cobain sendiri deh. Ini aku makannya di Ban Mi Giang Vuong. By the way, karena aku tuh suka banget kulineran, jadi kayaknya video pertama ini bakal diisi banyak banget makanan. Kita lihat deh, besok pagi aku makan apaan. Hai, ini aku dari di Komda Soy Moi Susu. Ini adalah restoran ayam yang cukup terkenal di kalangan lokal, jadi aku udah gak sabar banget buat coba. Nah, ini dia penampakan ayamnya. Sumpah ya, aku tuh penasaran banget sama si nasi ayam ini karena banyak teman-teman yang bilang enak. Dan beneran, gak nyesel cobain. Yang unik, ayamnya itu gak digoreng biasa, tapi dihujani minyak gitu loh. Porsinya juga nampol untuk mengawali hari sebelum kita lanjut ke tempat berikutnya. Yes, kita udah di tempat selanjutnya di Saigon Central Post Office. Yuk kita lihat ada apa di dalamnya. Gedung ikonik di jantung kota Ho Chi Minh ini dibangun di masa kolonial Prancis dan masih beroperasi sampai sekarang. Selain buat nyari souvenir, banyak turis termasuk aku yang suka ngirim kartu pos dari sini. Tapi harus sabar karena kadang nyampenya tuh berbulan-bulan. Sekarang kita ngirim kartu pos cuma buat seru-seruan aja kan? Tapi dulu selembar kertas itu bisa jadi sesuatu yang membawa tawa dan harapan atau justru air mata. Coba bayangin, di tengah semua sosial media yang bikin komunikasi serba cepat, ada nggak sih yang masih rela nunggu berminggu-minggu demi selembar cerita? By the way, dari sini juga bisa naik hop on hop bus buat keliling kota. Tiketnya bisa beli on the spot, tapi kalau mau lebih murah, mending beli online aja. Selanjutnya, aku mau nonton opera. Ini adalah wishlist aku dari lama. Tapi maaf banget untuk menghargai karya mereka, aku nggak bisa tunjukin. Yang pasti ini worth it banget sih. Well, ini baru selesai nonton dan langsung disambut hujan. Karena hujannya nggak berhenti, jadi ya udah. Memutuskan pakai jas hujan plastik gini supaya bisa lanjut jalan. Aku jalan karena di Ho Chi Minh tuh susah dapat taksi online kalau hujan. Untungnya jaraknya dekat, cuma 1 km aja. Dan ini dia, Cafe Apartments.
Ini tuh surga banget buat yang suka cafe hopping tapi nggak mau effort gitu. Selain cafe, di sini ada salon dan toko baju juga. Bajunya lucu-lucu sih, tapi aku nggak suka belanja. Jadi ya tiap kesini aku sih cuma ngopi aja. Dan pesannya juga selalu sama, Cafe Moi. Cafe Moi alias Salted Coffee itu selalu jadi kopi favorit aku di Vietnam karena rasanya jadi creamy tapi nggak lebay, creamy-nya nggak bikin enak dan apa ya, gurih gitu loh. My favorite, lebih enak daripada egg coffee juga. Saat awal dibangun, apartemen ini tuh dibuat sebagai hunian untuk elit pemerintah Vietnam Selatan. Sampai di tahun 1975 setelah reunifikasi Vietnam, hunian ini dialihfungsikan bagi pekerja galangan kapal yang saat itu perannya penting banget untuk membangun kembali negara pasca perang. Nah, seiring berjalannya waktu, apartemen ini tiba-tiba viral dan para pemilik unit mulai iseng mengubahnya menjadi kafe-kafe unik hingga jadilah di kafe apartemen yang kita kenal sekarang. Gak jauh dari The Cafe Apartments, ada sebuah masjid yang juga jadi salah satu yang tertua di Vietnam. Masjid ini terbuka untuk umum, jadi kita bisa ikut beribadah di sini. Selain itu, di sekelilingnya juga banyak restoran halal. Emang, cara ampuh buat cari makanan halal saat traveling luar negeri adalah dengan mencari masjid. Di perjalanan pulang, aku juga ngelewatin sebuah gedung cantik yang udah berusia lebih dari 100 tahun. Ho Chi Minh People's Committee, tempat di mana pusat pemerintahan kota Ho Chi Minh berlangsung. Kayak balai kota, tapi bukan dipimpin wali kota, melainkan ketua komite rakyat. Sayangnya, gedung ini nggak dibuka untuk umum setiap hari. Selain balai kota, aku juga ngelewatin Ben Thanh Market, pasar paling terkenal di Vietnam. Mulai dari barang sampai kuliner lokal, semuanya ada di sini. Nah, serunya lagi, di sebelah barat pasar ini ada Malaysian Street yang isinya restoran muslim semua. Jangan lupa catat buat jadi referensi tempat makan halal kalau mau jalan-jalan ke Vietnam. Ini udah jam 12 dan aku udah bener-bener lapar, udah starving, udah bukan lapar lagi. So aku mau langsung datang ke banh mi paling terkenal se-Ho Chi Minh Raya. Let's go! Hari ini tuh aku udah pindah ke hostel, tapi aku lupa ambil videonya. Yang jelas hostelnya bakal cocok banget buat para pecinta kucing. Yang penasaran, aku taruh di deskripsi ya. Ini dia Banh Mi Huyen Hoa. Rukonya ada 3 dan semuanya selalu penuh, tapi nggak usah khawatir karena antriannya cepet kok. Kalau soal rasa, aku pikir masih banyak banh mi lain yang lebih enak ya. Kayak banh mi Phuong yang ada di Hoi An juga itu menurut aku enak banget. Cuman mungkin ini porsinya aja gitu yang gede. Bisa sih buat 2 orang gitu. Apalagi kalau mau cewek-cewek. Setelah beberapa kali jalan ke Vietnam, aku menyimpulkan bahwa selain uang, ada 2 hal yang harus banget kita punya. Pertama, keberanian. Kedua, asuransi. Soalnya asli, kalau mau nyebrang di sini tuh serem banget deh. By the way, ini aku mau main ke beberapa museum. Aku nggak akan ngulas detailsnya, tapi aku mau ajak kalian ngintip sekilas aja suasananya. Dari kecil, aku suka banget sejarah, dan sebenarnya aku bisa dapat berbagai informasi sejarah tuh di mana aja. Tapi entah kenapa main ke museum tuh selalu terasa spesial buat aku. Karena di sini aku nggak cuma sekedar dapat cerita kayak di buku, tapi beneran kayak diajak ke masa lalu. Selalu ada cerita yang bikin aku nemuin hal-hal baru tentang diri sendiri dan juga dunia. Jujur ya, hari ini tuh gerah banget. Tapi selalu aja ada hal yang menghibur. Kayak mawar ini, gak tahu kenapa bapaknya nempelin ini, tapi asli mood booster banget sih.
Well, aku sering ditanya kalau ke Vietnam mending sewa motor atau pakai ojek online. Jawabanku, kalau di kota gede pakai ojek online aja udah, gak ribet dan lebih hemat. Tempat ini pasti udah sering banget muncul di FYP. Warnanya yang eye-catching emang menarik banget sih. Tapi, tahu nggak kalau Tan Dinh Krach ini baru mulai dicat warna pink tahun 1957-an. Tujuannya untuk memberikan kesan ceria dan optimis karena di saat itu orang-orang masih mengalami masa sulit setelah perang. Cuaca di Ho Chi Minh itu benar-benar unpredictable banget. Tadi terang, tiba-tiba hujan. Ini masih agak gerimis, cuman udah diusir karena sebentar lagi mau ada misa, jadi aku akan lanjut ke tempat berikutnya. Selain Tan Dinh Krach, Ho Chi Minh juga punya Notre Dame yang gak kalah cantik. Cuma sayangnya sampai Juni kemarin pas aku balik, gerejanya nih masih tutup karena perbaikan. Ini tuh deket banget Central Post Office dan tepat di seberangnya ada Book Street. Kalau mau nyari buku impor, postcard, pernak-pernik lucu, atau pengen dilukis wajahnya, bisa banget mampir ke sini. Sebelum balik ke hostel, aku mau makan malam dulu. Dan yeay, ini dia, bola lot. Ini tuh daging sapi dibungkus pakai daun sirih hutan, abis itu dibakar. Jangan mikir aromanya bakal kayak sirih yang biasa kita temuin, karena daun ini tuh nggak ada aroma apa-apa. Teksturnya mirip rumput laut. Dimakannya ini bareng sama bihun dan of course sayuran karena ini Vietnam. Terus dicocol ke saus gini. Jujur banget ini enak. Pokoknya wajib banget coba makan di resto ini. Vietnam tuh selalu berhasil bikin aku terpukau. Entah karena pembangunannya atau karena keindahan alamnya. Tapi dari semua itu ada satu hal yang paling membekas di hati aku. Kehangatan dan keramahan orang-orangnya. Senyum tulus mereka, kesediaan mereka buat membantu, atau sekedar obrolan singkat yang bikin kita merasa diterima. Itu semua yang bikin perjalanan ini jadi jauh lebih bermakna. Nah, kalau di Ho Chi Minh kita udah lihat sisi modern dan sejarah yang hidup, episode selanjutnya kita bakal jalan-jalan ke tempat yang beda banget. Siap-siap buat ngerasain sejuknya udara pegunungan, indahnya kebun bunga warna-warni, dan serunya mengenal langsung proses pembuatan kopi. Penasaran kan kita mau kemana? Jangan sampai ketinggalan petualangan kita di kota musim semi abadi. Ada yang tahu mau kemana? Tunggu di episode selanjutnya ya!